Live. Sudahkah? Nah, udah ya? Live, sudah. Alhamdulillah ya Allah. Sudah ya. Live, sudah. Sudah. Alhamdulillah. Udah ya? Oke. Oke, maaf ya Bapak Ibu sekalian. Ini belum pro ini namanya. Pak Ustadz sudah ada Gus? Gimana ya? Ini sampai koordinasi kemungkinan saya dulu nggak Pak? Dua menit lagi Pak. Oke, jadi 909.30 beralih ke Gus Ahmad ya? Ya, 2 menit lagi boleh. 2 menit lagi. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan kita ini sudah masuk namanya era exponential abundance. Jadi memang kita harus bisa memanfaatkan handphone kita, memanfaatkan teknologi yang mungkin di tangan kita terkesan nggak mahal, hanya 2 juta, 3 juta nilainya. Tapi bagaimana kita memanfaatkan handphone itu menjadi peluang untuk membuka datangnya rezeki. Jadi handphone kita itu menjadi pintu rezeki gitu, menjadi pintu rezeki gitu. Dan apakah ini nggak bisa? Oh, ini sangat-sangat bisa dan sekarang harus eranya begitu. Jadi ketika kita punya produk, punya jasa, punya apapun, ketika kita jualan itu nggak harus pergi ke pasar seperti zamannya orang tua kita, gitu. Tapi saat ini bisa melalui handphone, melalui sosial media, melalui WA, kita jualan di sana. Caranya gimana? Caranya kita belajar. Nah, makanya termasuk teman-teman yang mengarahkan teman-teman untuk ikut acara kita di pagi hari ini itu insya Allah sudah terbukti mereka menghasilkan bahkan hanya dari handphone, bahkan dari handphone gitu. Oke, sambil menunggu kesamat sedikit saya alhamdulillah didoakan. Nah, ini banyak sekali yang merespon di chat grup yang tadi pengen sukses. Saya. Masya Allah, banyak sekali. Didoakan, insya Allah kita ini sedang dalam majelis ilmu. Dalam majelis ilmu, insya Allah doanya lebih makbul. Apalagi mungkin doa saya nggak makbul. Tapi saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya ada orang yang bersih hatinya dan insya Allah doanya makbul. Insya Allah itu akan berdampak kepada kita semua. Masya Allah, barokallah. Jadi di sini salam dari Tangerang, siap. Salam juga dari Jakarta. Oke, ada juga yang di YouTube, ada juga yang di Oke, sudah. Oke. Alhamdulillah kita pagi hari ini akan mendapatkan pemateri yang Masya Allah gitu. Ready, Gus? Kan sebenarnya saya Ready, itu nge-host insya Allah. saja. Ready. Ready? Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita menimba ilmu, tetapkan hati, niatkan hati, lapangkan hati juga, agar kita mendapatkan keilmuan yang insya Allah akan sangat berguna untuk kehidupan kita. Untuk Gus Ahmad, waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Gus. Baik, terima kasih teman-teman semua. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oke, baik. Saya cek dulu suara Pak Tri. Suara saya aman, Pak Tri? Aman, mantap Gus. Oke. Siap. Ya, teman-teman semua yang hadir boleh kasih 2 jempolnya jika suara saya aman. Oke, terima kasih. Ini ada Pak Muhammad Saleh, Bu Umzi, ada Bu Nafiatun, ya, Pak Mustafa dan yang lainnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pak Adi nanti dibantu cek untuk Ustadz Lukman, itu biasanya akunnya LP atau Lukman gitu ya. Mohon Siap Gus. izin nanti diinfokan jika Ustadz sudah hadir, karena beliau posisi perjalanan ya. Siap. Kita doakan guru kita Ustadz Lukmanul Hakim mudah-mudahan sehat walafiat dan perjalanannya juga lancar dalam rangka dakwah, dalam rangka syiar insya Allah ya.
Baik teman-teman semua, nanti sebelum Ustaz Lukmanul Hakim sharing pada kita bagaimana menjadi seorang pebisnis yang makmur dan memakmurkan, ya, izinkan saya sharing ya, bagaimana kita hari ini teman-teman ya belajar bukan hanya sekedar jadi pebisnis ya, tapi pebisnis Muslim. Dan ini sebuah jalan yang bukan hanya bagaimana kita menghasilkan, bagaimana misalnya menafkahi keluarga, bagaimana kemudian bisa berkontribusi untuk banyak orang, tapi juga bagaimana memuliakan, ya. Dan jalan itu untuk menjadi pebisnis Muslim itu yang insya Allah akan kita jalani, ya. Jadi kalau kita bicara jadi pebisnis Muslim itu ya, itu kan ada 3 kata, ya. Ada 3 kata. Yang pertama adalah jadi, ya. Jadi ini artinya menjadi. Kemudian yang kedua adalah pebisnis, ya. Yang ketiga adalah muslimnya. Jadi membangun kemandirian, menebar manfaat, dan insya Allah ujung-ujungnya karena kita seorang muslim, kita pengen menggapai yang namanya keberkahan. Ya, teman-teman, bedakan antara menjadi dengan sekedar atau asal. Ya, ada orang pengen, oh, gimana hidupnya pengen seperti apa? Oh, saya pengennya mengalir aja, ya, mengalir seperti air. Ya, iya kalau airnya itu ujungnya adalah air yang kemudian sungai yang mengalir ya dengan jernih. Tapi bagaimana kemudian air ini mengalirnya justru ke got ya, justru ke selokan. Nah ini kan yang nggak pas ya. Jadi kita pengen ini hidup tidak hanya sekedar hidup. Kata Buya Hamka, kalau hidup sekedar hidup ya, mohon maaf, misalnya kera atau monyet itu aja juga sekedar hidup. Ya kita dikasih akal oleh Allah SWT agar apa? Agar kita insya Allah bisa menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bermanfaat. Ya, ada yang hidup pengen jadi sesuatu, ya, pengen berkontribusi untuk keluarganya, pengen berkontribusi untuk masyarakatnya, pengen berkontribusi untuk umat, ya. Jadi kalau kita hidup ini, teman-teman sayang banget kalau kita pengen cuman mengalir apa adanya, ya. Dan tidak semua orang itu mau atau berani jadi sesuatu ini, teman-teman. Ya, jadi tadi menjadi pebisnis Muslim itu bukan hanya sekedar dan asal, tapi betul-betul diikhtiarkan, betul-betul diperjuangkan. Ya, dan kita, teman-teman, ya, apakah teman-teman semua yang hadir, apakah Anda hanya pengen sekedar menjalani hidup ini atau ingin menjadi sesuatu? Coba dijawab di kolom chatnya. Ya, pengen hanya sekedar hidup, menjalani hidup, atau pengen menjadi sesuatu? Silakan dijawab di kolom chatnya. Ini chat sudah di open ya. Teman-teman yang saling sharing, ya mudah-mudahan nanti ilmunya juga tambah berkah. Insya Allah juga bisa dimudahkan untuk prakteknya. Ya, nih Masya Allah ya. Semua sama ya, pengen jadi sesuatu. Nggak cuman pengen hanya menjalani hidup aja. Ya, misalnya Ibu Indati, ya, ada Pak Arifin. Wah ini Pak Arifin dari Kuburaya ya. Ini dekat dengan Salukman nih di tempat beliau ya, Munzalan ya. Masya Allah. Jadi semua sepakat ya. Kita semua sepakat yang hadir ini bukan hanya pengen menjalani hidup, tapi pengen menjadi sesuatu. Oke, next. Teman-teman, kalau teman-teman tadi bilang bahwa saya pengen menjadi sesuatu, itu bukan tanpa konsekuensi. Ya, ada konsekuensinya. Jadi nggak ada, ibaratnya surga itu juga nggak gratis, teman-teman. Kita mau hidup lebih baik, mau menjadi sesuatu, itu juga nggak gratis. Harus ada apa? Yang pertama ada prosesnya. Ada proses yang harus kita jalani. Yang kedua apa? Harus ada perjuangannya, teman-teman. Kita berjuang, mengikhtiarkan, kita yakin bahwa apa? Bahwa Allah itu pasti akan membalas segala kebaikan yang kita lakukan, segala ikhtiar yang kita lakukan dengan balasan yang terbaik. Setuju nggak? Ya. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, ya, itu kan teman-teman buka ya di 2 ayat terakhir ya, 7-8 insya Allah ya, 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Jadi barang siapa, kalau kita beramal nih, ya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ,
sebesar dzarrah, ya, khairan yara, pasti Allah juga akan balas itu dengan kebaikan, ya, yang berlipat ganda buat kita, teman-teman. Dan segala sesuatu, walaupun sebesar zarah pun itu diperhitungkan. Itu kebaikan diperhitungkan, kalau pun keburukan itu pasti diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Ya. Dan kita yakini, seperti yang kemarin, ya sebagian barangkali ada yang hadir gitu ya, itu saya menyampaikan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum, nasib suatu komunitas, nasib individu kita, kecuali kalau memang kita sebagai hambanya betul-betul memperjuangkannya, betul-betul mengikhtiarkannya. Ya. Dan saat kita berjuang, saat kita berproses, ini mesti ada yang namanya kesabaran, teman-teman. Karena apa yang kita ikhtiarkan, apa yang menjadi harapan kita belum tentu kemudian langsung Allah kabulkan. Dari sana perlu ada yang namanya apa? Kesabaran. Ya. Ketika misalnya ada masalah, ya, ada sesuatu yang menurut kita nggak mengenakan, ya, padahal kita sudah perjuangkan dengan yang terbaik, sabar adalah kunci, ya. Dan kalau kita sabar nih artinya apa, teman-teman? Salah satunya adalah bahwa kita berpikir positif, husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa? Bahwa Allah pasti berikan yang terbaik bagi kita, balasannya baik itu di dunia, baik itu juga di akhirat. Gus Ahmad, Ya, aman ya? kayaknya Ustadz Sudah hadir. tadi. Oh, Masya Allah. Di saya Ya. di saya kok nggak terlihat, apa karena Gus Ahmad lagi share slide ya, jadi nggak terlihat. Oke, saya ini dulu. Jadi kita persilakan Ustadz dulu, Takutnya. Pak Tri, karena beliau setelah ini juga akan mengisi ya di Serang ya. Jadi saya persilakan pada Salim Al-Hakim terlebih dahulu. Saya persilakan pada Pak Prianto. Silakan Pak Tri untuk dipandu beliau. Ustadz atas nama akun Elki kan ya? Atau oh, Masya Allah. Oke, untuk selanjutnya waktu dan layar kepada Ustadz Lukmanul Hakim kami persilahkan. Dipersilahkan Ustadz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda, abang kakak yang baik rahmati Allah. Terima kasih Gus Ahmad dan semua keluarga besar yang hari ini hadir. Ayah bunda, abang kakak semuanya. Mohon maaf, ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke Banten. Jadi izin di dalam mobil. Tadi dapat temanya Masya Allah menarik sekali. Bagaimana menjadi pengusaha muslim yang makmur dan memakmurkan. Makmur itu dari kata-kata ain mim ro, imaro, atau amaro, atau umaro. Makmur itu artinya, teman-teman semua, orang itu sudah selesai sama dirinya sendiri. Apa definisi orang yang sudah selesai sama dirinya sendiri? Salah satunya adalah yang pertama, boleh dicatat, yang pertama adalah orang-orang yang bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Mobil itu kebutuhan atau keinginan? Mobil. Kebutuhan atau keinginan? Tergantung. Mobil roda 4 itu kebutuhan. Tapi kalau harus merek tertentu dengan niat supaya
bisa keren, bisa update, dan berubah. Mobil yang tadinya kebutuhan jadi keinginan. Ada nafsu, ada hawa nafsu. Kalau nafsu itu kebutuhan, hawa nafsu keinginan. Jadi orang yang bisa atau akan menuju kemakmuran atau makmur adalah orang yang bisa menyelesaikan urusan sama dirinya sendiri. Jadi apa yang pertama indikator awal selesai sama diri sendiri? Bisa membedakan antara kebutuhan dengan itu poin pertama, bersama kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, apa tanda orang itu bisa makmur dan menuju kepada kemakmuran? Dia bisa membedakan antara fungsi dan gengsi. Mobil bisa jadi bagus fungsinya, bisa jadi mobil itu jadi gengsi. Misal, udahlah mobilnya tuh, mohon maaf ya, jelek, kredit riba lagi. Nggak berfungsi, hanya memenuhi gengsi. Handphone, iPhone misalnya gitu. Bagi orang itu fungsi, si kamera untuk edit, bikin konten, dan lain. Tapi ada orang punya iPhone, tapi dia nggak tahu fungsinya apa. Jadi dia hanya sampai jadi level korban gengsi. Gengsi apa indikatornya? Sibuk dengan penilaian orang lain. Tapi kalau fungsi, ya betul-betul sesuai dengan fungsi. Fokusnya di fungsi. Apa usikum mengenai kitab Allah, saya ngajak apakah ayah bunda semua untuk sama-sama menyadari bahwasanya fungsi dan gengsi ini dua hal yang berbeda. Kalau pengen makmur, maka mulailah dengan bisa membedakan mana fungsi, mana gengsi. Nah, sekarang pengusaha yang makmur dan memakmurkan. Abang kakak, saya kirim ke grup chat ya. Ini poin selanjutnya. Kita semua pasti pernah dipuji. Pernah dipuji orang. Ketika kita dipuji, itu karena dua hal. Satu, Allah memberi casing. Yang kedua, Allah masih menutup aib-aib kita, sehingga orang masih mau menghormati atau mendengarkan kita. Jadi bukan karena kita benar-benar benar gitu ya, benar-benar keren, enggak juga. Satu, karena kita dikasih casing. Dua, karena Allah masih menutup aib-aib kita. Kita dicaci maki atau dihina-hina orang itu. Satu, karena Allah mau kita muhasabah, introspeksi, jujur pada diri sendiri, ada aib, ada ujub, ada ria, ada takabur, merasa paling benar yang ada dalam diri kita. Yang kedua, Allah mau kita mengumpulkan dosa-dosa di masa lalu. Ada caci maki yang membuat dosa-dosa masa lalu kita diampunkan Allah. Ada fitnah-fitnah yang membuat dosa-dosa masa lalu kita diampunkan oleh Allah. Itulah kenapa seorang yang pengen makmur, dia harus selesai sama dirinya sendiri. Jadi, bedakan fungsi dan gengsi, bedakan kebutuhan, keinginan, dan selesaikan dirimu dengan dirimu yang satu lagi dalam urusan caci maki dan pujian. Sampai di sini bisa dipahami nggak materi saya ini kira-kira? Kalau bisa jempol aja. Kalau bisa, kalau paham jempol. Jadi ada 3 indikator seseorang sudah selesai sama dirinya sendiri. Jadi dipuji dia nggak ada urusan, dicaci maki juga nggak apa-apa, dipuji juga nggak apa-apa. Dia punya 2 kesadaran tadi. Kalau dipuji berarti Allah kasih casing, dipuji berarti Allah tutup aib. Caci maki Allah mau kita muhasabah, dicaci maki berarti Allah mau kita menggugurkan dosa. Yang bisa memuliakan dan menghinakan hanya Allah. Termasuk juga
Yang membuat kita bisa makmur dan memakmurkan, yaitu Allah. Yang bisa membuat kita hidup bermanfaat dan juga bisa memberi kontribusi ke orang lain juga adalah Allah. Yang bisa membuat kita bergerak dan menggerakkan orang lain juga Allah. Jadi makmur dan memakmurkan itu semua kuasa Allah. Tidak mungkin ada ceritanya orang itu bisa makmur kalau dia nggak selesai sama dirinya sendiri. Sampai di sini bisa dipahami apa kakak? Clear ya? Nah, saya nggak panjang. Gus Ahmad, saya izin, mohon maaf belum bisa lama karena ini dalam perjalanan jadi agak goyang, ya kan? Nanti saya justru malah pengen belajar dari Gus Ahmad ya. Terakhir, saya nyampaikan 3M. Ini rumus andalan. Rumus andalan. Pertama, M yang pertama, mau belajar. Abang kakak, ibadah paling panjang itu adalah ibadah. Apa ibadah paling panjang itu adalah belajar. Kalau ada yang bilang ibadah paling panjang menikah itu salah ya Bang Kakak ya. Karena menikah itu hanya umur sepanjang usia pernikahan. Kalau sudah cerai kan berarti udah nggak bisa ibadah lagi dia. Sedangkan belajar itu seumur hidup. Dari lahir sampai wafat. Jadi kalau tanya apa ibadah paling panjang? Belajar. Mau belajar. Belajar apa ya Man? Belajar ilmu yang benar. Belajar bisnis yang benar. Belajar bisnis yang berkualitas, belajar bisnis yang bagus, belajar bisnis yang produknya sudah terbukti, proven, ya kan, barangnya berkualitas, ya kan, harganya harga yang pantas. Memang barangnya bukan barang yang dipoles-poles atau bahasa yang sekarang Pak, harga gorengan gitu. Barangnya memang betul berkualitas. Itu mau belajar. Yang kedua, mau berguru. Berguru itu abang kakak harus guru yang benar. Harus guru yang benar. Karena banyak juga, mohon maaf ya, mengaku guru ternyata error. Mengaku pendamping bisnis ternyata tidak punya bisnis. Ngakunya trader, dia penjual trading atau pelaku trading, tapi sebenarnya dia jualan kelas. Mau belajar kepada guru yang benar. Apa indikator guru yang benar? Sinkron antara ucapannya dengan perbuatannya. Insya Allah teman-teman, kalau mau cari orang yang begitu, tidak susah kok. Bisa dirasakan pakai hati yang bersih, insya Allah kita bisa bedakan mana orang yang tulus, mana yang tulus. Mana guru yang asli, mana guru yang KW. Gitu. Dan dia harus punya karya. Guru-guru itu harus punya karya, bukan jual ludah sasetan. Gitu. Dia harus punya karya juga. Apa yang sudah dia lakukan, apa buktinya, seberapa lama dia menetes di situ, seberapa lama dia ada di situ. Itu juga bisa jadi indikator. Kalau butuh loncat, hari ini bikin ini, besok pindah lagi, besok pindah lagi. Pindah-pindah aja terus, nggak ada yang jadi semuanya. Nah, itu butuh loncat. Jangan dijadikan butuh. Nah, yang ketiga, terakhir, mau berkomunitas. Jadi mau belajar, mau berguru, dan mau berkomunitas. Guru kalau di sekolah, kalau di bisnis namanya coach atau trainer atau konsultan, itu namanya bagian dari mau berguru. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, mau berkomunitas. Abang kakak, memang lingkungan bukan faktor penentu. Lingkungan hanya faktor pendukung. Tapi, seberapa besar atau seberapa positif lingkungan yang kita miliki, itu amat sangat mempengaruhi apa yang akan kita dapat dan kita lakukan. Maka usikum wa nasibitaqullah, kalau mau jadi pengusaha yang makmur dan memakmurkan, harus mau belajar, mau berguru, dan mau berkomunitas atau berjamaah. Kalau bahasa kita tuh berjamaah, berkomunitas. Harus ada support system, harus ada circle yang saling mengingatkan dalam kebaikan, circle yang mengingatkan kita dalam mencegah kemungkaran. Jadi kalau kita punya guru, punya komunitas, dan punya keinginan untuk belajar, merendahkan ego dan terus merasa
kita harus selalu pengen tahu, saya mau tahu, saya mau tahu, saya mau tahu. Insya Allah maka akan jadi orang yang makmur dan memakmur. Menangkap huruf kuih di Selasi, thank you dan terima kasih. Jalan-jalan ke rumah ayah, di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Gus Ahmad dan seluruh MC host Mas Tri. Oke, Terima ya, kasih banyak. Mohon baik. doanya buat saya. Doakan saya juga, doakan kami keluarga besar Masjid Munzalan Mubarokan selalu dijaga dilindungi Allah. Dan teman-teman yang ikut Zoom ini, saya sedang safar. Doanya mustajab insya Allah. Mendoakan semoga teman-teman semua yang hadir ini menjadi pengusaha yang makmur dan memakmurkan. Menjadi orang yang berkah dan diberkahi Allah. Yang punya hutang-hutangnya lunas. Yang punya masalah-masalahnya diselesaikan Allah. Semua hajat, niat baik, semua cita-cita baik dikabulkan Allah dengan cara-cara terbaik. Dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah, mudah, tanpa bermaksiat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, terima kasih banyak. Gus Ahmad, Pak Tri, dan Ya, semua kawan-kawan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas amin. kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairah Ustadz. Semoga perjalanannya juga semua acaranya Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan kebarokahan mulia dunia akhirat. Doa juga untuk kami semua. Amin. Baik, teman-teman semuanya, Masya Allah ya. Rasanya kita masih sangat kurang dari apa yang diberikan oleh... Sebentar, apa nih? Oke. Oke, rasanya tentu kita, aduh, diri ini, jiwa ini masih haus nih. Kita masih haus nih. Tadi ketemu Ustadz, tapi setidaknya mengobati untuk memberikan asupan kepada diri dan jiwa kita. Mungkin nggak lama, tapi itu maknanya Masya Allah dari Ustadz Luqmanul Hakim, itu menjadi bekal kita untuk melangkah yang berikutnya. Kita tadinya kita 2M, makmur dan memakmurkan, sekarang kita punya 5M. Nah, mau belajar, mau berguru, mau berkomunikasi, insya Allah kita akan makmur dan memakmurkan. Tadi sudah mendapatkan pondasi yang begitu kuat tentang selesai dengan diri, tentang bagaimana sikap, bagaimana eh, respon kita saat dipuji, respon kita saat dicaci, juga bagaimana menjadi pribadi yang sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan ngomong tentang ikhtiar. Tentu tadi seperti disampaikan Ustadz, bahwasannya kalau guru itu cari guru yang memang dia praktek. Jadi bukan kelasnya, tapi dia itu memang menjadi guru bisnis yang kalaupun ada kelas itu hanya sebagai lahan, wadah untuk bagaimana bisnisnya itu menjadi amal jariah juga. Kita akan berguru, kita akan belajar dengan praktisinya yaitu dengan Gus Ahmad. Waktu dan layar kami persilahkan. Silakan Gus Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Tri. Alhamdulillah kita tadi belajar bersama guru kita Ustaz Lukman ya. Teman-teman kalau kita lagi belajar, apalagi dengan guru, wah, Masya Allah itu mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ya. Karena ilmu itu cahaya. Kalau kita misalnya kan ketidaktahuan atau kebodohan itu kan kegelapan ya, hutang itu juga kegelapan ya. Tapi kalau misalnya kita kasih ilmu ya, belajar ya, terus menuntut ilmu, insya Allah itu ada cahaya yang insya Allah akan menerangi kehidupan kita ya. Baik, tadi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ya. Tadi sedikit mengkoreksi ya. Tadi anak saya alhamdulillah ini mengingatkan ya bahwa tadi bukan surat Al-Bayyinah tapi surat Al-Zalzalah ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhir ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Jadi setiap amal perbuatan itu baik itu kebaikan ya ataupun keburukan sebesar zarrah ya
pasti akan dihitung dan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Ya, baik, kita lanjutkan materi tadi, teman-teman. Mic Gus, mic terpencet. Oke, ya, baik, terima kasih teman-teman. Jadi tidak ada namanya jadi kan kita menjadi pebisnis. Jadi menjadi nggak ada jadi tanpa ada tadi itu proses, tanpa ada perjuangan, ya, tanpa ada kesabaran, itu nggak mungkin ada, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tadi sudah menjawab ya di kolom chat, oh saya pengen menjadi sesuatu. Nah ini harus dijalani proses, ada perjuangan di sana, ada kesabaran di sana. Nah ini berikutnya apa? Konsistensi. Ya, orang kalau misalnya mulai bisnis itu yang penting apa? Keberanian, ya, keberanian. Kalau nggak berani dia mau 2024 bikin resolusi, oh nanti insya Allah pengen jadi pengusaha, pengen jadi pebisnis. Nanti 2025 ya, tahun ini itu melanjutkan tahun 2025 tahun lalu ya, itu melanjutkan resolusi di 2024 ya. 2026 juga nggak mulai-mulai, nggak jadi-jadi pebisnisnya. Kenapa? Karena memang dia nggak berani. Ya, tapi teman-teman berani aja kalau sudah jadi pebisnis itu nggak cukup. Ya, memulai bisnis itu perlu keberanian, membesarkannya butuh ilmu pengetahuan. Jadi harus ada ilmunya, ya. Dan ketika kemudian ada ilmunya, nih teman-teman, mesti konsisten, mesti disiplin untuk menjalani. Karena kalau kita namanya pebisnis itu pasti akan ada aral melintang gitu ya, ada nyinyiran bisa jadi, wah ini udah S2, S2, S3 gitu ya, tapi jualan. Nah itu biasa aja ya. Kalau kita mau jadi pribadi pebisnis yang jadi ini teman-teman, teman-teman mesti konsisten untuk berikhtiar. Ada nyinyiran, udah bismillah. Niat kita insya Allah baik ya. Kita lakukan proses sudah dengan cara yang baik, udah kita konsisten lakukan. Ya. Dan namanya bisnis itu pasti, ya, ini pasti ya, pasti ada namanya apa? Penolakan. Kita tawarkan ke si A, kita tawarkan ke si B, kita tawarkan ke si C, itu belum tentu akan closing langsung. Ya. Pengalaman ya, bisa jadi orang tuh baru closing 1 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, bahkan bisa jadi 1 tahun kemudian, teman-teman. Tapi kalau kita nggak follow up, kita nggak coba tawarkan lagi, ya bisa jadi dia nggak akan closing-closing. Ya. Jadi kalau kita mau jadi sesuatu, ya nggak usah risih dengan namanya penolakan. Kalau misalnya ditolak si A, udah kita cari yang lain. Ya. Tolak si B juga, udah cari yang lain. Masih banyak orang. Ya, kalau teman-teman buka sekarang, ya, katakanlah teman-teman di daerah eh, Pondok Aren gitu ya, atau coba cek nanti masing-masing setelah acara Zoom, coba cek di kecamatan masing-masing, ya, kecamatan masing-masing berapa jumlah penduduknya, ya, ada yang ratusan ribu satu kecamatan, ada yang puluhan ribu. Dan itu, teman-teman, kalau baru sekali ditolak, 2 kali ditolak, 10 kali ditolak, masih ada ribuan, masih ada puluhan ribu, masih ada ratusan ribu, bahkan kalau kita bicara Indonesia, masih ada jutaan, ratusan juta orang yang kemudian belum kita tawarkan. Ya. Jadi kalau ada penolakan, udah biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena kita tahu, ketika kita ada niatan baik, menawarkan produk kita, menawarkan bisnis kita, Allah sudah catat itu sebagai pahala, Allah sudah catat itu sebagai amal kebaikan. Kalau ditolak gimana? Tetap Allah catat, teman. Makanya ketika kita menawarkan, mau ditolak, mau closing, semuanya tetap jadi sebuah kebaikan, sebuah amal. Ya. Dan kalau misalnya ada, oh ini udah ikhtiar tapi belum berhasil, ya katakanlah menemukan kegagalan, ya itu prosesnya. Bisa jadi kita menemukan itu. Tapi tadi Ustaz Lukman menyampaikan, kan tadi kan kuncinya 3 ya.
kita belajar ya, sungguh-sungguh belajar, kemudian nanti insya Allah kita cari mentor yang tepat juga, kemudian komunitas yang insya Allah mendukung, mensupport teman-teman, itu yang akan meminimalisir apa namanya kegagalan. Ya, kadang misalnya capek, sakit, ya, tapi kalau kita niat kebaikan, pasti Allah akan mudahkan teman-teman. Ya, dan teman-teman mesti yakin, kenapa? Karena sejak awal Anda semua, Bapak Ibu semua yang hadir, itu adalah seorang pemenang. Ya, ketika teman-teman cek ya, itu kan banyak sumber ya, tapi rata-rata 100 sampai 300 juta sperma itu berjuang menuju satu sel telur ya, yang kemudian akhirnya akan dibuahi, dan hanya satu yang berhasil menjadi siapa? Menjadi kita, saya, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi dari awal ini kita sudah saringannya luar biasa, teman-teman. Dan teman-teman bukan, ibaratnya bukan asal jadi, ya, tapi berjuangnya itu dari mulai mengalahkan 100 sampai 300 juta sperma ya yang berjuang, dan ini sekarang jadilah teman-teman semua, jadilah saya juga. Ya. Teman-teman, kalau kita belajar ya misalnya kayak Chris ya, bukan Kiris ya. Kalau Kiris itu beda ya. Chris itu ditempa saat dibentuk, teman-teman. Intan itu dikikis demikian rupa, diasah, akhirnya kemudian gemerlap dan dia jadi sesuatu yang berharga, jadi sesuatu yang mahal. Ya, padi itu dibenturkan berkali-kali untuk menjadi beras. Ya, ada yang utuh, ada juga yang kemudian pecah, ya, jadi menir. Jadi menjadi itu adalah sesuatu yang memang mesti diperjuangkan dan ada prosesnya. Dan bisa jadi itu terasa nggak enak, ya. Bisa jadi itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Jadi menjadi itu teman-teman itu proses, bukan instan, nggak ujuk-ujuk gitu. Dan menjadi itu kita memilih sadar, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi pebisnis. Ini pilihan sadar dan perjuangan tidak sebentar, ya. Nah, Masya Allah kita tadi dapat ilmu ya bahwa ibadah paling panjang itu adalah belajar, ya. Minal lahdi ilal lahdi, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai buayan sampai lahdi, liang lahat. Dan tidak semua orang kemudian siap menjalani proses ini. Teman-teman mesti sadar bahwa di Indonesia itu kurang lebih hanya 3-4% yang jadi entrepreneur, yang jadi pengusaha. Artinya apa? Minoritas, teman-teman. Kenapa? Tidak semua orang kemudian mereka ini tahan banting. Tidak semua orang kemudian akhirnya ketika jadi pebisnis itu dia terus konsisten memperjuangkan. Nggak semua orang, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jadi pebisnis dan masih terus jadi pebisnis muslim ya, Masya Allah. Ini menurut saya salah satu jalan hidup untuk teman-teman, ibadah yang insya Allah fadilah sangat besar. Karena kenapa? Kalau misalnya umat Islam rame-rame jadi entrepreneur, rame-rame jadi pengusaha, kemudian mempengaruhi ekonomi ini secara baik, ya, baik di daerahnya, baik di negaranya, kemudian akhirnya apa? Negaranya kuat dan bisa suaranya itu didengar. Sekarang, hari ini, ya, bagaimana kemudian umat Islam ya kelihatan nggak didengar. Kenapa? Nggak ada kekuatan ekonominya. Rata-rata ya memang ya karyawan ya dan seterusnya. Ini bukan sesuatu mengecilkan ini, enggak ya. Tapi teman-teman, ya, kalau misalnya teman-teman sekarang misalnya ASN, karyawan ini insya Allah mulia. Kenapa? Berjuang untuk menafkahi keluarga. Ya. Tapi kalau teman-teman juga ada jadi pengusaha juga, kan tidak sedikit tuh. Saya pribadi punya banyak mitra ya, yang memang mereka ini ya sekarang kerja. Mereka ini karyawan, mereka ASN, tapi mereka juga sebagai seorang pengusaha. Mereka berani mulai usaha.
Jadi kalau tadi Pak Tri juga sampaikan ya, menjadi itu ya memang nggak nyaman teman-teman. Kalau kita hanya ngandelin yang nyaman-nyaman aja ya, katakanlah kita udah gaji bulanan, udah selesai ya, ada tagihan, cicilan dibayar, habis itu nunggu gajian lagi, ya itu bisa jadi kelihatan nyaman, tapi sebenarnya tanda kutip kamuflasenya. Kenapa? Bisa jadi penghasilannya belum mencukupi kebutuhan hariannya. Bisa jadi apa? Hari-hari masih gali lubang, tutup lubang, dan seterusnya. Tapi kalau kita memilih yang ketidaknyamanan, ya, tapi ketidaknyamanan ini dalam rangka perjuangan, dan setiap perjuangan itu ada amal yang kemudian kita lakukan, ada kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah, teman-teman. Ya, bahkan lelahnya kita mencari nafkah, teman-teman, saking besarnya fadilahnya, ya, saking besar pahalanya, ada dosa-dosa tertentu yang hanya bisa dilakukan, bisa digugurkan dengan cara apa? Dengan lelahnya kita mencari nafkah. Luar biasa. Dan Rasulullah SAW ini mencontohkan kita. Rasulullah ini, teman-teman, beliau kalau dalam salah satu buku yang tulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, jadi beliau ini udah usia 12 tahun itu sudah dibawa oleh pamannya dalam rangka apa? Dalam rangka dagang. 12 tahun, teman-teman. Kalau kita hitung tuh ya perjalanan beliau belajar jadi pedagang, kemudian jadi pedagang yang mandiri, kemudian bareng Siti Khadijah, ya, kemudian jadi pedagang yang luar biasa ya suksesnya karena jujur aman itu udah pasti ya, bertahun-tahun dagang itu pasti suksesnya, ya. Itu berarti kan puluhan tahun, teman-teman. 20 tahun lebih. Kalau tadi dihitung dari 12 tahun sampai kemudian masa-masa perundungan Rasulullah SAW di Gua Hiro, ya, kurang lebih 2 sampai 3 tahun menjelang usia 40 tahun, ya. Berarti Rasulullah sudah dagang itu mencontohkan kita sebagai umatnya itu 25 tahun lebih, teman-teman. 25 tahun lebih. Dan ini menjadi contoh yang terang benderang buat kita untuk apa? Untuk mulai yang namanya bisnis. Dan teman-teman kalau pelajari ya dalam sirah-sirah, ayahnya Rasulullah Muhammad SAW, ya, Abdullah itu meninggal dalam perjalanan dagang. Abdul Muthalib, ya, itu kakek beliau, ya, itu pedagang yang kemudian disegani juga di Mekah. Bahkan kakek buyut beliau, ya, termasuk Hashim, ya, Manaf, ya, itu bukan lagi pedagang yang lokal, ya, bahkan sudah internasional. Kayak beliau bahkan meninggal tuh di daerah Al-Aqsa, ya, di Palestina. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita mau menjalani prosesnya, pasti Allah akan bukakan jalannya. Tapi itu tadi, kalau ada penolakan, ada misalnya kayak masalah, udah jalani, kemudian perbaiki. Insya Allah akan jadi sesuatu. Dan kita teman-teman, ini sebagian contoh aja ya, sebagian contoh. Ada Thomas Alva Edison ya, kita belajar dari banyak tokoh juga gitu ya. Itu kegagalan hingga 10.000 kali percobaan, teman-teman. Ya, dari mulai garas rumah, dari mulai di dekat kereta, ya, di gerbong kereta dan seterusnya, terus ngontrak pindah dan seterusnya, berkali-kali ada yang kebakar dan seterusnya, 10.000 kali percobaan hingga akhirnya kemudian menemukan yang namanya lampu hijau. Jack Ma juga ya ditolak kerja puluhan kali, gagal masuk universitas, ya, tapi jadi bisnis raksasa. Banyak sekali tokoh-tokoh yang kemudian bisa kita pelajari dari sisi gigihnya, ya. Oke, berikutnya ini contoh yang Indonesia ya, Bob Sadino itu juga dulu jatuh miskin, jadi kuli bangunan, tapi kemudian bangkit juga jadi pengusaha sukses, ya. Ada Bu Susi, ya, drop out, ya, mulai dari nol, sekarang jadi pengusaha besar.
Pak Hairul Tanjung ya. Sekarang memang nggak masuk 10 besar Indonesia gitu ya yang terkaya. Tapi sebelum-sebelumnya ya 2005 ke bawah itu beliau masuk biasanya 10 besar, satu-satunya Muslim ya yang terkaya di Indonesia. Oke ya. Jadi kalau menjadi itu berat, lalu bagaimana kemudian kita menjadi seorang pebisnis Muslim, teman-teman? Ya, jadi pebisnis Muslim ini nggak bisa kita pisahkan, pebisnis Muslim. Ya, kalau seorang Muslim ya harusnya juga sebagai seorang pebisnis. Ya, sehingga apa? Sehingga dunia bisnisnya diisi oleh orang yang insya Allah pro dengan kebaikan. Ya, kalau yang menguasai ekonomi ini adalah mereka-mereka yang tidak pro dengan kebaikan, maka yang dilakukan adalah banyaknya apa? Kerusakan, teman-teman. Ya, ada clubbing gitu ya, ada ya pokoknya tempat-tempat yang keburukan lah gitu. Ya, tapi kalau misalnya seorang Muslim jadi pebisnis Muslim kemudian dia sukses, itu pasti yang dilakukan apa? Kebaikan dan kebermanfaatan. Ya, yang dilakukan apa? Menciptakan nilai manfaat untuk banyak orang. Yang dilakukan apa? Gimana caranya bisa menjadi wasilah solusi banyak orang, menggerakkan ekonomi ya, bahkan insya Allah juga memuliakan agama, ya, bantu fakir miskin, ya, muliakan anak yatim dan seterusnya, ya. Dan ciri-ciri pebisnis ini, teman-teman, dia berani ambil keputusan. Jadi dia nggak kebanyakan mikirnya. Bahkan kalau Bob Sadim itu bisnis bagus itu adalah yang dilakukan, bukan yang ditanyakan terus-menerus. Nanya lagi, tapi nggak berani ngambil keputusan, itu bukan seorang pebisnis. Ya. Kemudian apa? Menciptakan peluang. Jadi nggak hanya nunggu nih, kayak nggak nunggu bola aja, tapi jemput bola. Cari peluang yang baik ya, yang kemudian yang bisa menjadi wasilah perbaikan dari sisi ekonomi, bahkan bukan hanya sukses pada dirinya, tapi juga menyukseskan banyak orang. Ya, yang berikutnya adalah tahan banting, dia nggak cengeng. Berikutnya apa? Dia adalah visioner, dia adaptif, kemudian dia konsisten. Ya, dan mindsetnya teman-teman, ini penting nih ya, penting banget. Kalau kita seorang pebisnis Muslim, mesti meniatkan bahwa bisnis kita ini adalah ibadah. Ya, bisnis kita adalah ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Segala amal yang kemudian kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Faman hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Jadi kalau kita bisnis ini meniatkan karena Allah SWT, mengikuti jejak dari Rasulullah Muhammad SAW, maka segala yang kita lakukan teman-teman saat penawaran, saat follow up gitu, saat closingan, itu semuanya jadi ibadah. Teman. Apalagi jika bisnis kita bukan hanya bagaimana kita berbisnis, tapi bagaimana kita juga membantu banyak orang berbisnis, mendampingi banyak orang kemudian berbisnis. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisnis adalah amal soleh. Ya. Bisnis adalah amal soleh. Kita pengen membantu banyak orang, wasilah produk kita jadi lebih sehat. Itu amal nggak? Amal soleh bukan? Amal soleh. Kita pengen nih, ajak orang berbisnis, kemudian akhirnya dia bisnis, kemudian kita ajarin bisnis, kemudian atas izin Allah dia bisa impian-impiannya terwujud, ya, pengen umroh, pengen lunas hutang, pengen haji, pengen punya rumah yang nyaman buat keluarganya. Kira-kira kita ajari mereka, kita dampingi mereka, itu amal soleh bukan? Amal soleh. Dan yang ketiga adalah bisnis mesti untuk menebarkan yang namanya manfaat, ya. Dan yang keempat, nah ini, ya. Jadi proses dalam bisnis ini sunatullah, teman-teman. Kalau misalnya kita pengen bisnis kita besar, ya udah kita lakukan yang terbaik, ya. Ikhtiar juga yang terbaik, berjuang yang terbaik. Lakukan ikhtiarnya, kemudian yang berikutnya apa? Nanti ujungnya adalah sabar
menikmati prosesnya, dan tawakal tawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngasih bisnis kita ini besar, teman-teman? Coba dijawab. Siapa? Allah. Allah tuh mau kasih bisnis kita ratusan juta, miliar, puluhan miliar, bahkan triliun. Ini, sahabat Abdurrahman bin Auf itu kan triliun kekayaannya. Bahkan itu sudah dibagi-bagi sedekah, jor-joran luar biasa. Tapi sisa triliun, teman-teman. Dan bagi Allah itu sama mudahnya. Bagi Allah sama mudahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah berjuang, udah. Ikhtiarnya itu bukan hanya ikhtiar buminya, tapi ikhtiar langitnya dijaga. Ya, tahajud dijaga, sholat 5 waktunya dijaga, sholat duhanya dijaga. Kalau bisa apa? Tambah lagi tuh, sholat hajatnya diusahakan tiap hari, sholat taubatnya diusahakan tiap hari. Itu teman-teman, kalau kita lakukan semuanya karena Allah SWT, maka Allah yang nanti akan memudahkan semua prosesnya. Untuk bisnis kita jadi besar, jadi manfaat, ya, bahkan memiliki dampak yang insya Allah sangat besar buat Islam juga. Ya. Berikutnya apa? Teman-teman, kita menjadi pebisnis muslim ini mikirnya bukan hanya sekedar cuan, bukan hanya sekedar omset, bukan hanya sekedar profit. Ya. Niatnya apa? Motivasinya apa? Insya Allah bisa bantu lebih banyak orang. Insya Allah bisa perbanyak sedekah. Insya Allah bisa mandiri finansial. Insya Allah bisa kuatkan umat. Bantu fakir miskin, ya. Muliakan kemudian fuqara masakin dan seterusnya. Ya. Kemudian ada waktu-waktu yang kemudian kita bisa lakukan untuk keluarga, untuk ibadah dengan tenang dan seterusnya. Dan penting nih teman-teman, bahwa kita menjadi pebisnis muslim ini pengen mewariskan, ya, sesuatu, atau dalam bahasanya adalah legacy. Ya. Teman-teman, boleh saya minta teman-teman fokus sebentar, kurang lebih 1 menit. Ya, 1 menit, tolong fokus, tolong serius. Ya, teman-teman, boleh saya minta tolong pejamkan mata sebentar. Pejamkan mata sebentar aja. Ya, saya yakin, ya, dan percaya teman-teman yang hadir ini adalah seorang anak, ya, dan sebagian besar saya yakin adalah seorang ayah atau seorang ibu, ya, sebagai orang tua. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, coba pejamkan mata sebentar. Bayangkan teman-teman pengen dikenal sebagai apa oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, oleh pasangannya, oleh orang tuanya, oleh mertuanya. Pengen dikenal sebagai apa? Kalau Allah kemudian panggil kita, Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian orang-orang di sekitar kita mengenal kita dengan menjadi seorang yang baik? Ya. Apakah kemudian anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita akan membanggakan kita ketika apa? Ketika kemudian kita sudah tiada. Ya. Apakah orang-orang yang kemudian mengenal kita, ketika kemudian kita tiada, itu masih mengingat nama kita? Bukan hanya hitungan hari, bukan hanya hitungan bulan, bukan hanya hitungan tahun. Bahkan bisa jadi puluhan tahun kemudian kita sudah tiada, masih banyak orang-orang yang kemudian mendoakan kita, mengenang kebaikan kita, dan merasakan jasa dan kebaikan atas apa yang kemudian kita lakukan. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara untuk pribadi, ya, barangkali misalnya gaji tunjangan itu masih cukup, ya. Untuk sekolah anak bisa jadi cukup. Tapi apakah kita bisa kontribusi untuk banyak orang? Apakah kita misalnya bisa bantu nih ponakan, ya,
keluarga yang kemudian kurang mampu agar bisa sekolah, ada yang bisa kuliah, dan seterusnya. Ya. Kalau kita hanya memikirkan kita, teman-teman, Allah kasih rezekinya segitu juga. Tapi kalau kemudian kita memikirkan apa? Oh ya, saya pengen bantu ya fakir miskin, anak yatim di mana-mana. Saya pengen kemudian kontribusi bisa bangun masjid misalnya di mana-mana. Ya, saya pengen misalnya, insya Allah saya bisa kontribusi untuk bangun Islamic Center di 5 benua. Ya, jadi bukan hanya safarnya ke 5 benua, tapi kita bisa kontribusi insya Allah untuk membangun Islamic Center di 5 benua. Ya, kalau impiannya besar, teman-teman, pasti kita actionnya akan besar. Bagaimana kita akan dapatkan sesuatu yang besar kalau kita actionnya kecil? Ya, jadi tinggalkan warisan legacy yang baik, yang luar biasa, yang dikenang untuk orang-orang sekitar kita, termasuk siapa? Anak-anak dan cucu kita, bahkan keturunan kita. Ya, saya pribadi kan ya alhamdulillah ya lingkungan pesantren gitu ya. Ini kan nama pesantren kan Al-Yasin. Al-Yasin itu dari Mbah Buyut ya. Jadi ibunya saya punya orang tua ya. Kemudian orang tua nih punya orang tua lagi, ya, ini kan Mbah Buyut ya, Al-Yasin itu dari Mbah Yasin namanya ya. Alhamdulillah atas izin Allah hampir 4 ribuan juga yang hari ini belajar gitu ya. Itu teman-teman amal jariah yang sangat besar yang kemudian dari yang mulai pondasi ya, mengawali, mendirikan, kemudian akhirnya meneruskan, kemudian akhirnya membesarkan. Itu kita bicara bukan hanya sekedar amal, tapi amal jariah yang besar. Ya, kalau kita teman-teman bisnisnya punya dampak manfaat yang besar buat banyak orang, ini akan jadi bekal akhirat yang besar buat kita, teman-teman. Ya, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nggak pengen hanya bahagia selamat itu dunia aja, nggak pengen. Kita pengen dua-duanya, selamat bahagia dunia, selamat bahagia juga di akhirat. Dan salah satunya adalah wasilah dari bisnis yang kita lakukan, ya. Dan ingat teman-teman, bisnis ini bukan ngambil sebenarnya ya. Orang kan kalau secara sepintas itu kayak kita ngambil uang orang kan gitu. Padahal bukan itu. Kita justru memberi. Dengan cara apa? Kita jualan ini menawarkan solusi, teman-teman. Ya, solusi dengan apa? Produk kita atau misalnya jasa kita yang kita tawarkan. Ya. Nah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, teman-teman. Ya. Dan kita punya teladan yang sangat banyak, ya, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, beliau di 25 tahun ke atas, ya, 25 tahun lebih, itu sebagai seorang pedagang. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pedagang. Pedagang yang sukses. Ya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sahabat Uthman bin Affan, ada sahabat Omar bin Khattab, ya, ada sahabat kemudian Zubair bin Awam dan yang lainnya. Ya, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya. Ada juga misalnya pendiri Muhammadiyah, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini seorang pebisnis, teman-teman, ya. Dan teman-teman, ya, kalau teman-teman cek, ya, 10 orang terkaya di dunia, ya, itu adalah seorang pebisnis, dan pebisnis termasuk investor juga, ya. Termasuk juga 10 orang terkaya di dunia sama, 100% pebisnis dan mereka investor. Ya, jadi bisnis ini adalah jalan mulia, teman-teman. Ya, dan para sahabat tadi ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini para pebisnis yang Masya Allah sukses, ya, bahkan menyukseskan. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf itu kan sahabat yang kemudian yang ngajak itu kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi berbisnisnya sebelum kita membutuhkan. Jangan nunggu misalnya nanti pensiun, ya. Jangan nunggu nanti misalnya nunggu terdesak, ya. Ada debt collector misalnya, naudzubillah, ya. Terkena pinjol misalnya, naudzubillah, ya. Jangan berbisnis itu nunggu teman-teman
kepepet, ya. Kalau misalnya sekarang akhirnya kepepet, ya udah kita jalankan dengan yang terbaik, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman belum kepepet nih, jangan nunggu kepepet, jangan berbisnis kemudian pas lagi terdesak, jangan, ya. Sebelum Anda teman-teman membutuhkan, ya teman-teman pasti juga pengen impiannya tercapai, pengen umroh, pengen haji, pengen lunas hutang dan seterusnya. Udah berbisnis dari sekarang, bangun. Ini kan udah mulai kelihatan ya, barang-barang udah mulai naik gitu ya. Walaupun di desa-desa nggak pakai dolar, ya tetap aja pengaruh kan, ya. Kalau teman-teman beli plastik aja bisa 50% bahkan lebih itu naiknya, ya. Yang bahan-bahan dari plastik itu. Dan jadikan bisnis ini sebagai salah satu keran utama kita dapatkan rezeki yang besar, ya. Kalau kita berkaca pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Kalau kita bicara min haitsu la yahtasib, dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, ini memang jalannya banyak, ya. Tapi kalau kita secara logika, teman-teman, kalau kita dari sisi gaji misalnya, ya itu kan kurang lebih sama tiap bulan, ya. Bulan depan ya kurang lebih segitu, 2 bulan lagi juga segitu, kurang lebih tahun depan segitu. Kecuali memang pas lagi ada penyesuaian, ada kenaikan. Ya kenaikan pun belum tentu akan mengimbangi inflasinya kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita dagang, ini kan kebuka semua sebenarnya insya Allah, ya. Dari jalan-jalan yang tidak disangka itu, angka itu, wah masya Allah teman-teman. Kami, alhamdulillah banyak mendampingi UKM juga gitu ya. Wah min haitsu la yahtasibnya itu ketika mereka berjuang sungguh-sungguh, ya. Kemudian mereka ini memang rajin sedekah juga gitu ya. Selain mereka ini memang ibadahnya juga dijaga. Wah itu ada salah satu partner ya yang kami dampingi, Masya Allah, itu kurang lebih selama 8 atau 9 bulan, itu setiap bulan itu dapat orderan 1.000 botol atau lebih. Ya. 1.000 pieces atau lebih. Setiap bulan, dari satu tempat. Ya. Bahkan di bulan terakhir itu 2.000 lebih. Dalam satu bulan, dari satu tempat. Masya Allah. Min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita berikhtiar, dagang, ya, bisnis, ini min haitsu la yahtasibnya itu bisa dari jalan-jalan yang memang banyak, teman-teman. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaannya, teman-teman pengen nggak sih jadi seorang pebisnis muslim? Coba anggukan kepala yang pengen. Oke. Yang pengen anak cucunya, ya, yang pengen anak cucunya insya Allah jadi pengusaha muslim, ya. Bahkan insya Allah pengusaha muslim yang sukses, katakan saya. Ya, di kolom chat, katakan saya. Ini mumpung kita lagi belajar, ya, kita aminkan semua, ya. Yang pengen betul-betul jadi pengusaha, jadi pebisnis muslim, pengen juga anak keturunan juga jadi pebisnis muslim, yang insya Allah juga sukses, insya Allah juga mensukseskan, kita doakan sama-sama, ya. Kita lagi belajar ini, insya Allah doanya mustajab, ya. Berarti kita mendoakan yang lain nggak tahu lagi didoakan oleh teman-teman masing-masing. Ada malaikat yang mengaminkan doa itu untuk kita juga, ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di Zoom, di YouTube, insya Allah yang dari banyak tempat, ya. Bisa jadi kemarin itu Zoom ada yang dari Australia, ya. Sebelumnya ada yang dari Jepang, ya. Jadi teman-teman, ya, jangan lihat hari ini posisi teman-teman di mana. Ya, bisa jadi sebagian dari teman-teman yang hadir ada yang masih belum lunas hutangnya, masih ada yang gali lubang tutup lubang, masih penafkahannya ya itu masih belum cukupi kebutuhannya, masih belum bisa menyekolahkan anak misalnya di sekolah yang impiannya sekolah yang terbaik. Tapi kita masih ada waktu hari ini dan seterusnya teman-teman untuk memperbaiki yang kita lakukan, untuk mengikhtiarkan yang terbaik buat keluarga kita, dan keluarga kita menunggu. Ya, keluarga kita menunggu apa yang kemudian kita perjuangan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah kabulkan semua ikhtiar kita, Allah jadikan semua proses yang kita lakukan sebagai ibadah, termasuk kita juga belajar hari ini, mudah-mudahan ini juga jadi amal, dan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk prakteknya, Allah mudahkan juga ubah mindset kita jadi lebih baik, ya, kemudian kita berjuang jadi lebih baik. Wa'alafa minkum, mohon maaf ada salah khilafnya. Terima kasih Ustaz Lukman tadi berbagi ilmu pada kita.
singkat padat, dan alhamdulillah insya Allah sangat-sangat mengena buat kita. Bagaimana kita berusaha untuk jadi pembelajar sejati ya. Kemudian kita jadi orang yang teachable ketika diarahkan, dikasih tahu sama mentor kita, yaitu kita nggak pakai banyak tanya, nggak pakai banyak tunda, tapi segera dilakukan ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan komunitas yang tepat untuk bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Ahmad, atas materi yang begitu melengkapi dan komplit untuk kita semua, sebagaimana tema pada hari ini, menjadi pebisnis muslim yang makmur dan memakmurkan. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Sebagai info tambahan teman-teman, tentu akan ada yang namanya tindak lanjut ya. Kita sudah ilmu tanpa amal, ya nanti kosong nanti. Kalau ilmu diamalkan, jadilah jariah, insya Allah juga akan bertambah rupiah kan itu. Ya, apalagi ini kan kelas bisnis nih. Kalau kelas bisnis itu kita ngomong tentang rupiah itu yo nggak tabu. Toh kita sebagai muslim kan dengan rupiah insya Allah akan lebih banyak hal yang kita bisa selesaikan. Kalau mentor saya bilang begini, uang nggak bisa uang nggak bisa apa namanya uang nggak bisa membeli kebahagiaan gitu. Terus beliau nambahin lagi, iya kalau uangnya sedikit, kalau uangnya banyak bisa gitu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah diarahkan. Karena apa? Kita itu banyak uang paling kalau muslim ya untuk kebaikan, untuk jariah, untuk apa namanya? Membantu musyola kita di sekitar kita, tetangga kita, juga saudara-saudara kita. Dari dua pemateri hari ini rasanya komplit, tinggal tindak lanjutnya dipersilahkan teman-teman barangkali ngobrol-ngobrol lagi dengan konsultannya, dengan yang menghubungkan teman-teman di apa namanya di Zoom ini. Siapa tahu dari mereka-mereka itu ada apa yang bisa aku lakukan ya dengan hari ini aku ibu rumah tangga, aku karyawan untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu ada nggak sih kira-kira kayak gitu. Ya silahkan kontak ke bisnis konsultannya masing-masing. Insya Allah ada info. Mungkin untuk perjumpaan kita hari ini cukup ya. Nanti dilanjutkan dengan amal. Kalau dalam ayat itu orang iman dan amal soleh itu bergandengan. Sama kita nyari ilmu harus diamalkan. Biar nanti jadi jariah, insya Allah adapun rupiah itu juga mengikuti. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Ini ada siapa ya, Masya Allah, ini banyak banget chatnya. Saya mau baca juga. Gak apa-apa lah ini dari terima kasih kembali ada Reza Wahid. Alhamdulillah terima kasih Gus ilmu-ilmunya. Terus ada lagi siapa lagi? Alhamdulillah syukurilah matur suwun Gus dari Nunu Rio Jojo Adi. Terus ada lagi siapa lagi nih? Semoga berkah semuanya. Bismillah, semoga sukses dari Abdullah Azhari. Kemudian ada lagi berkah berlimpah ilmu dan manfaatnya banyak banyak Kak Rela Mardiana. Itu cukup nggih? Hari ini saya rasa cukup. Tinggal kita tindak lanjutin setelah kita dapat ilmunya, kita tandai dengan amal atau tindakan. Sehingga make it happen gitu. Sehingga nanti akhirnya kita bisa menjadi pebisnis muslim yang makmur dan memakmurkan. Saya secara pribadi mendoakan Bapak Ibu semuanya yang hari ini bisa hadir belajar, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kemuliaan dalam kehidupannya, dan khusus urusan bisnisnya Allah berikan makin bertumbuh, sukses barokah untuk berdampak dunia dan akhirat. Saya Trianto mewakili semua kru dan tim yang hari ini melaksanakan seminar. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.
Yuk kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Lukman dan Gus Ahmad. Mana nih? Sebentar, saya buka. Mute-nya mana nih tadi? Allah Akbar. Terima kasih, Terima kasih Gus Ahmad. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ada Buddha Umji, ada Terima kasih kita semua. Arifin, ada Kabulkan oleh Allah. terima kasih Kak Taufik, ada lagi Kak Sri Rahayu, makasih semuanya. Junaidi, makasih. Di Bogor, makasih. Kak Ahmad Maulana, makasih. Kak Ahmad makasih. Terima kasih, Izin ya, Ustaz. end meeting semuanya, sukses selalu. Terima kasih, Izin ya, Ustaz. end meeting semuanya, sukses selalu. Semuanya, sukses.